Oh, Pak Kusumo. Ya, sudah, nggih. Sudah naik. Nilai ini Pak Joko sudah dimik-dimik juga ini. Oh, ya udah dihadirkan aja. Iya, udah kemas lagi. Sama gini Mas Kusumo, saya menilai untuk coach ini ya, mungkin juga narasumber juga mentor. Ini lembar penilaiannya itu kok rada-rada rumit ya. Coba minta file dari BPSDMD deh. Penilaiannya itu gampang, klek gitu. Ini wah dadak menghapus begitu loh. Jadi lembarannya kayak lembaran yang itu, yang kertas itu dulu. Heeh. Nggih. Ya, pesen awan nggih. Juga pakai Excel apa ya, Didi? Iya, pakai Excel itu rumitnya bukan main itu. Kesulitan saya. Kalau yang versinya BPSDMD, itu gampang banget, klik gitu. Ya, kan ada. Kita sudah tidak menulis nama mentornya lagi, nama coachnya lagi, narasumbernya lagi, sudah tersedia di situ. Pakai Google Form sudah dibuat. Hanya menilai nama peserta, menulis nama peserta, terus ngasih nilai itu, tok udah itu tok aja. Nah, ini Bu Ufun sudah hadir. Selamat siang. Mas, maaf ya, aku wes Zoom ini. Siap. Mas Edwinnya kok belum masuk? Sudah timik-timik ini Bu, sudah ada namanya tertulis ini. Kalau begini ini tinggal apa jenenge biarnya gitu loh. Pak Didi. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Bu Ufun. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Lah inilah yang kita pengen kabarnya itu seperti ini. Sehat itu tuh sudah terus langsung plong begitu Bu. Jadi saat ini itu waduh, untuk mendapatkan kabar sehat gitu itu waduh, ada sesuatu. Saat ini yang ditunggu itu hanya sehat Pak kabarnya pun. Betul. J. Simon. Simo itu kan yang di kaki Gunung Merapi itu nggih Bu nggih? Kan ya Bapak. Lar. Iya, kleru. Ya. Kalau Simo itu utara. Nggih, yang dekat kan waduk nggih. Pak, ketebian Bapak. Ketebian nggih. Tasih tebih sangat. Nggih. Ya. Itu hanya Bangak kurang lebih 1/4 jam sudah sampai Bangak ke Simo. Oh, nggih. Ya. Yang sebelum Juwangi ini nggih. Oh, sebelum jauh, Pak. Nggih. Ya, Simo iya. Walah, pemetaane elek iki. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kusumo selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita dipertemukan dalam rangka untuk mengkaji bersama rancangan aktualisasi yang telah diselesaikan oleh Pak Edwin Sanditama SPD. Sehat Mas Edwin? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya, sekarang sudah baik ya. Ya. Sudah, tapi masih ada apa? Rasa-rasa pusing-pusing atau gimana gitu? Oh, tidak, sudah sembuh 100%, Pak. Oh, alhamdulillah total ya. Ini yang kita inginkan ya. Semoga ke depan menjadi bagus. Berani donor darah enggak nanti setelah ini?
Insya Allah, Pak. Bagus, mulia sekali. Itu donor darah dari orang yang sebelumnya terkonfirmasi itu sangat diharapkan. Anak saya yang juga kena, cuman mau saya ajak donor darah takut. Aku wedi, Pak. Wah, kalau wedi ya sepiye meneh, gitu kan. Ya. Nggih. Matur nuwun. Juga terima kasih kehadirannya untuk Ibu Ufun Ainulia Maman, SPD MPD. Rodok-rodok kangelan ini, Bu. Ini masih ada saudara dengan teman saya yang yang di kantor, Muhammad Maman. Boten, Bapak. Boten nggih. Nggih, Bun. Ya. Ya padha mamane beda. Nggih. Sugeng rawuh matur nuwun kerawuhannya. Nggih. Perlu saya perkenalkan di sini narasumber yang akan mereview seminar kita adalah Bapak Insinyur Joko Suwarso MP. Beliau sejabat saya di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Widya Iswara Ahli Madya. Mas Edwin mempunyai waktu 15 menit untuk presentasi, pergunakan dengan baik, jangan sampai melebihi batas waktu yang ditentukan. Saat ini jam 12 lebih 35 menit. 15 menit kemudian akan berakhir pada jam 12 lebih 50 menit. 2 menit sebelum waktu berakhir akan saya kasih peringatan, setelah itu kontrol waktu ada pada diri Anda sendiri. Silakan presentasi, waktu saya hitung dari sekarang. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati narasumber Bapak Insinyur Joko Suwarso MP. Yang saya hormati Coach Bapak Didik Singgihadi SEMSI. Dan yang saya hormati mentor saya Ibu Ufun Ainulia Manan SPD MPD. Perkenalkanlah, saya Edwin Janitama, peserta laser Pemkab Kabupaten Boyolali angkatan 100 kelompok 1. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi yang sudah saya buat. Mohon izin saya share screen, Pak. Ya, silakan. Judul rancangan aktualisasi saya adalah optimalisasi partisipasi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan aplikasi Powtoon di SMP Negeri 1 Simo, Kabupaten Boyolali. Untuk visi misinya adalah visinya mewujudkan insan yang unggul dalam prestasi berlandaskan iman dan takwa, terampil, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan berbasis partisipatif. Untuk misinya ada 4 sebagai berikut ini. Untuk role modelnya, saya memilih Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat periode 15 Juni 2015 sampai 22 November 2018. Beliau merupakan putra asli Boyolali yang berkepribadian secara tegas, berdedikasi terhadap negara, dan aktif memimpin sebagai mantan Kodam Jaya dan Kasat. Nah, untuk identifikasi isu, saya memiliki 5 identifikasi isu. Yang pertama, ketergantungan penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran di masa pandemi. Yang kedua, penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya di lingkungan SMP Negeri 1 Simo. Yang ketiga, belum terstandarnya fasilitas ruang kelas di SMP Negeri 1 Simo. Dan yang keempat, kurangnya kekompakan antara stakeholder di SMP Negeri 1 Simo. Dan yang terakhir adalah rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Simo. Dalam identifikasi isu tersebut terpilih topik mengenai rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Simo. Untuk analisis fishbone-nya dapat dilihat marketingnya ada belum optimalnya pemanfaatan media daring. Untuk metodenya ada 2, yaitu manajemen organisasi yang belum efisien dan belum maksimalnya SOP belajar daring. Untuk man-nya ada 2, yaitu beban kerja yang tinggi dan kemampuan SDM yang tidak memadai.
Untuk materialnya ada 3, yaitu belum terstandarisasinya media, yang kedua kualitas jaringan yang belum stabil, dan yang ketiga adalah alat komunikasi yang tidak mendukung. Untuk mileonya ada 2, yaitu kurang koordinasi antar SDM dan kurang dukungan dari orang tua siswa. Nah, untuk isu yang terpilih yaitu rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Simo, saya merancang 5 kegiatan yang ada di dalamnya. Yang pertama, berdiskusi dengan pimpinan dan guru senior bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Simo untuk membuat media pembelajaran daring yang menarik. Yang kedua, melakukan perencanaan dan pemilihan kompetensi dasar dalam bahasa Indonesia yang cocok disampaikan dengan media animasi Powtoon. Yang ketiga, membuat materi dengan media Powtoon yang disesuaikan dengan topik pembelajaran. Yang keempat, pencatatan respon peserta didik terhadap penyampaian pembelajaran menggunakan Powtoon dengan mengumpulkan berbagai indikator. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan penyempurnaan jika masih ditemukan kekurangan dalam penggunaan aplikasi Powtoon. Untuk kegiatan 1, saya merancang 4 kegiatan yang lebih rinci, yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan pimpinan tentang rencana penggunaan media Powtoon. Yang kedua, memaparkan kelebihan dan kekurangan aplikasi. Yang ketiga, melakukan uji coba aplikasi. Dan yang terakhir adalah meminta masukan atau arahan tentang penggunaan aplikasi Powtoon. Dari keempat kegiatan tersebut akan menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh persetujuan dan dukungan terhadap program. Yang kedua, mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan aplikasi. Yang ketiga, menguasai cara-cara mengoperasikannya. Dan yang keempat adalah mengetahui tindak lanjut dari rencana program yang dibuat. Untuk langkah kegiatan kedua, ada 4 kegiatan yang lebih rinci, yaitu yang pertama berkonsultasi dengan guru senior tentang materi yang cocok, yang kedua membuat konsep penyampaian materi, yang ketiga mengumpulkan materi pembelajaran, dan yang terakhir menentukan jadwal penyampaian materi secara sistematis. Output yang dihasilkan adalah yang pertama memilih materi yang cocok, yang kedua mematangkan konsep penyampaian materi, yang ketiga materi yang dibutuhkan sudah siap, dan yang terakhir jadwal kegiatan tertata secara runtut. Untuk kegiatan ketiga ada 4 juga. Yang pertama berkonsultasi dengan pimpinan, yang kedua membuat pengantar di awal, yang ketiga menyampaikan materi melalui media animasi Powtoon, dan yang terakhir memberikan simpulan yang ringkas, padat, dan jelas. Output yang dihasilkan ada 4 juga, yaitu menjaga tujuan program tetap terjaga, yang kedua memberikan kesan pertama yang menarik, yang ketiga tersampainya materi dengan mudah, dan yang terakhir siswa mengambil pelajaran dari setiap pembelajaran. Untuk kegiatan 4, rincian kegiatannya yaitu memberikan umpan agar siswa merespon, yang kedua mencatat respon positif dan negatif dari peserta didik, yang ketiga mengelompokkan respon berdasarkan jenisnya, dan yang terakhir adalah mencocokkan dengan indikator yang telah dibuat sebelumnya. Output yang dihasilkan adalah siswa tertarik dengan materi yang kita sampaikan, yang kedua memperoleh beragam respon siswa, yang ketiga memudahkan tindak lanjut dari respon, dan yang terakhir mengecek kesesuaian dengan indikator. Untuk kegiatan terakhir ada 4 rincian kegiatan, yaitu yang pertama menyimpulkan hasil penerapan media Powtoon dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa, yang kedua berdiskusi dengan pimpinan dan guru senior tentang rencana penggunaan aplikasi dalam jangka panjang, yang ketiga mencatat masukan-masukan yang diberikan oleh pimpinan dan guru, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari kegiatan yang sudah dijalankan. Outputnya adalah memperoleh kesimpulan penerapan media Powtoon, yang kedua memperoleh tindak lanjut dari penerapan aplikasi, yang ketiga memperoleh bahan pertimbangan untuk mengembangkan aplikasi, dan yang terakhir adalah memperoleh hasil akhir dari penerapan aplikasi. Nah, berikut ini merupakan rancangan kegiatan dalam RA saya. Yang pertama itu kegiatan berdiskusi dengan pimpinan dan guru senior bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Simo untuk membuat media pembelajaran daring yang menarik, dilakukan pada selama tanggal 1 sampai 5 Agustus 2021. Untuk kegiatan 2, melakukan perencanaan dan pemilihan KD dalam bahasa Indonesia yang cocok disampaikan, berlangsung 6 sampai 10 Agustus 2021. Untuk kegiatan ketiga, membuat materi dengan media Powtoon yang disesuaikan dengan topik pembelajaran, dilaksanakan 11 sampai 15 Agustus 2021. Untuk kegiatan keempat yaitu mencatat respon peserta didik terhadap penyampaian pembelajaran menggunakan Powtoon dengan mengumpulkan berbagai indikator, dilakukan pada 16 sampai 20 Agustus 2021. Untuk tahap terakhir yaitu evaluasi dan penyempurnaan jika masih ditemukan kekurangan dan penggunaan aplikasi Powtoon,
dilakukan tanggal 21 sampai 26 Agustus 2021. Nah, ini merupakan antisipasi dan strategi menghadapi kendala yang pada kegiatan pertama Ya, 2 menit lagi waktu habis. Kendala yang ditemukan kegiatan tidak selesai tepat waktu. Strateginya disiplin waktu sesuai dengan jadwal rancangan. Untuk kegiatan kedua, materi yang cocok terkadang tidak dapat disampaikan sesuai jadwal. Strateginya melakukan pertukaran materi atau jadwal pelajaran. Fokus karena memudahkan penelitian, strateginya kegiatan dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Kegiatan keempat, kendalanya respon dari siswa terbatas dan kurang akurat. Strateginya kegiatan dilakukan di luar jam pelayanan dan disiplin waktu. Kegiatan terakhir, kendalanya membutuhkan waktu dan dukungan dari berbagai pihak. Strateginya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, itu tadi presentasi saya mengenai rancangan aktualisasi dalam Laksar Pemkab Boyolali Angkatan 100 Kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dari dan narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edwin atas presentasinya. Untuk review pertama, saya serahkan kepada mentornya. Monggo Bu Ufun untuk dibahas, Bu Ufun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kepada yang terhormat Bapak Insinyur Joko Suwarso MP, Pak Didik Singgih Hadi SEMSI, dan pada Mas Edwin, ya. Saya pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Mas Edwin karena sudah sampai di titik untuk pemaparan apa yang menjadi tugas akhir di kegiatan ini. Kemudian yang perlu kami garis bawahi Mas Edwin, dengan permasalahan rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Simo, berarti itu menjadi skala prioritas dari Mas Edwin untuk bisa bagaimana caranya dalam membelajarkan siswa-siswi di SMP 1 Simo ini anak menjadi lebih termotivasi dan mungkin tertarik, tidak lagi menjadi anak itu tidak mau dalam pembelajaran daring. Nah, tadi solusinya ya, alternatif yang bisa diambil untuk menjawab rendahnya motivasi tadi yaitu melalui media Poton, ya. Mudah-mudahan Mas Edwin dengan melalui media Poton, ya, di mana media Poton itu membuat presentasi dengan menggunakan animasi-animasi, bisa berbentuk kartun, bisa berbentuk tulisan tangan dan lain-lain, ya, yang mungkin dari Mas Edwin lebih tahu daripada kami. Mudah-mudahan dengan adanya salah satu solusi yaitu media Poton, benar-benar nantinya anak-anak itu menjadi tertarik untuk belajar bahasa Indonesia secara maksimum yang akhirnya bisa meningkatkan nilai pembelajaran siswa-siswi untuk khususnya mapel bahasa Indonesia. Mungkin itu Mas Edwin, selamat sekali lagi ya untuk bisa penjenengan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti untuk penyerahan catat masukan-masukan dari narasumber apa saja yang itu nanti untuk menjadi kelengkapan ya dari laporan akhir yang akan Mas Edwin laksanakan. Demikian Pak Didik yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun kepada Pak Joko Suwarso juga ya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ufun atas reviewnya. Ya. Untuk review selanjutnya saya serahkan kepada narasumbernya. Monggo Pak Joko untuk ulasannya Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Didik Singgih Hadi SEMSI selaku moderator. Kemudian yang kami hormati Ibu Ufun Ainulia Manan, SPD MPD,
Selamat siang Bu dan salam kenal dari saya. Baru Selamat ketemu ya. siang. Oke. Kemudian ya Pak, saya banggakan Mas Edwin Sanditama SPD. Selamat Mas Edwin sudah berhasil menyusun rancangan aktualisasi dan tadi juga sudah dipresentasikan dengan baik pula. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama di bab 1 dulu ya. Bab 1 itu di struktur organisasi, nanti tolong posisi jenengan dikasih warna yang beda itu ya di struktur betul. organisasi. Iya, Pak. Supaya nanti kita bisa lebih melihatnya. Kemudian itu di bab 2 sekarang. Coba bab 2 itu terkait dengan rancangan aktualisasi. Ya. Tolong nanti di dalam penulisan bab 2 itu subjudulnya itu dikonsistenkan dengan yang bab 1. Ya, kalau di bab 1 subjudulnya kan pakai huruf kecil. Di bab 2 pakai huruf besar. Nanti tolong dikonsistenkan apakah mau pakai huruf besar atau yang itu. Identifikasi isu. Nah, tadi kan di bab 1 tadi pakainya huruf kecil. Nah, ini Pak Joko, Oke. nyuwun Pak Joko. Oke. Jadi gini, Mas Edwin ini kemarin itu sedang mendapat cobaan Tuhan. Oke. Ya, jadi Oke. ada beberapa kali tidak ikut bimbingan, jadi Oke. bisa mengejar ketertinggalan ini rada alhamdulillah. Jadi nanti akan saya kasih Khusus training ya. khusus Oke. untuk Mas Edwin. Paling tidak ini aja substansi kegiatannya dulu Substansinya aja. ya. Ya. Ini kalau ada kekurangan sana sini nyuwun ngapunten, rada maklum. Ini saya juga bangga ini Mas Edwin ini sekarang bisa ngikuti ini luar biasa ini. Alhamdulillah. Ya. Sekarang di isu yang jenengan angkat saja. Apa? Langsung di bab 2. Isu yang jenengan angkat dari hasil PKL. Oh ya. Ya. Kurang optimalnya partisipasi siswa dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia, Pak. Ya, kurang optimalnya partisipasi di isu jenengan kegiatan motivasi ya. Ya, nanti tolong beda nggak partisipasi dengan motivasi gitu ya. Supaya nanti jenengan bisa lihat di fishbone-nya itu motivasi. Rendahnya motivasi kan disusun dengan partisipasi itu. Nanti didiskusikan apakah sama antara motivasi dengan partisipasi. Kemudian di fishbone-nya nanti tolong dilengkapi dengan anak panah. Kemudian di kegiatan ya langsung di matrik kegiatan. Ya. Di matrik kegiatan ini tolong nanti ada tahapan ada output setiap kegiatan ada ya. Nanti walaupun di bawah nanti tabel ada tersendiri, tapi alangkah baiknya kalau dijadikan satu dengan sini. Jadi nanti formatnya bisa Mas Edwin melihat panduan. Jadi yang ini mungkin diturunkan di output hasil kegiatan, nanti ada output hasil kegiatan dan output tahapan kegiatan. Ya nanti dicermati penulisannya. Ya, kemudian terkait dengan nilai-nilai sudah nah, kemudian terkait dengan kontribusi dan visi misi ya ini menggunakan visi yang Boyolali sehingga bisa nggak ditambahkan dengan misi yang di sekolahan, ada nggak visi misi sekolahan supaya lebih dekat dengan kegiatannya ya. Kemudian di penguat kolom 7 mencerminkan nilai operasional dan sebagainya. Dituliskan ya kegiatan ini menguatkan sesuai dengan judulnya yang menguatkan capaian nilai organisasi mana. Itu ya supaya klop dengan judulnya. Nah, ini seperti kegiatan nomor 2 ini kegiatan mencerminkan itu diperbaiki lagi. Ya. Jadi pengisian di output hasil kegiatan, kemudian penulisan pengisian di kolom 6 dan 7 gitu ya.
Kemudian di jadwalnya, nah ini di jadwalnya, ya ini di blok kuning semua. Apakah nanti berarti ini semua akan dilakukan, ya semua kuning semua. Jadi setiap hari jenengan melakukan 1, 2, 3, 4, 5 kegiatan sekaligus. Kemudian yang ini 4 kegiatan sekaligus dilakukan. Nah, coba nanti di bagaimana. Kemudian di jadwal kegiatan yang paling kanan ditambahkan kolom rencana bukti kegiatan. Ya, nanti Mas Edwin bisa melihat di panduannya. Nah, kemudian, nah yang ini yang output nanti ya, ini mungkin bisa dimasukkan di tabel rancangan tadi, di kolom yang 4 ya, 4 tapi yang di atas sendiri nanti. Jadi tidak terpisah seperti ini. Nah, itu mungkin di daftar pustaka dari saya ya, intinya ya selamat pada Mas Edwin, kemudian juga nanti tolong secara substansi ya sudah bagus ini tadi, apakah sama antara motivasi dengan partisipasi, nanti itu tolong nanti didiskusikan kembali dengan coach atau dengan mentor yang itu dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Didi, silakan, monggo Pak Didi. Matur nuwun Pak Joko atas reviewnya. Mas Edwin sudah bisa dengan jelas kan mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Joko? Ya, Pak, sudah jelas. Ya, nanti ini jenengan secara khusus nanti dengan Pak Didi. Jadi nanti boleh kirim-kirim file gitu atau gimana supaya sistem pembimbingannya sama dengan teman yang lain gitu ya. Ya nggak apa-apa, ini sudah berkah nih panjenengan bisa mengikuti ini. Jenengan ini apa adine penyiar TV Metro TV itu? Arif Suditomo itu? Iki nganggo Suditomo juga gitu? Hah? Oh enggak ya? Oh ya wes rapopo mirip-mirip Edwin Suditama kan gitu ya. Ya wes, engko nek pancen pinter berbakat siaran ya menjadi TV Boyolali gitulah. Nggih, demikian matur nuwun kepada Pak Joko Suwarso, pada Pak Edwin dan kepada Ibu Ufun. Panjenengan alhamdulillah ini Bu punya guru yang dapat dikatakan juga tangguh ini nanti ke depan. Amin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, Bu Fun. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada host. Monggo Pak Kusumo, matur nuwun. Ya. Selamat siang Pak, izin meninggalkan kelas. Siapa ini? Yes, peserta terakhir. Terus Budi. Tadi wong sukses gitu aja lah Pak. Gitu. Ya, siap. Ya. Selamat siang, Pak. Ya. Siang. Selamat siang.
Insya Allah siap. Matur nuwun Pak Kusumo selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di penghujung acara ini kita masih dengan tekun melakukan kegiatan seminar per seminar. Ini Bu Novi ini merupakan peserta yang ke-10. Saya yakin walaupun nomor terakhir itu siapnya dari jam 7 kan gitu ya. Ya, jadi sekarang pas gilirannya. Ya, terima kasih Mbak Novi atas kehadirannya. Pak Warsito matur nuwun selaku mentor sudah rawuh ya. Perlu saya perkenalkan di sini narasumber yang akan mereview seminar kita adalah Bapak Insinyur Joko Suwarso MP. Selamat siang. Beliau adalah sejawat saya di BPSDMD. Beliau Widya Iswara ahli madya. Mbak Novi, panjenengan mempunyai waktu 15 menit untuk presentasi, pergunakan dengan baik, jangan sampai melebihi batas waktu yang ditentukan. 2 menit sebelum waktu berakhir akan saya kasih peringatan, setelah itu kontrol waktu ada pada diri Anda sendiri. Saat ini tepat jam 1, jam 13. 15 menit kemudian akan berakhir pada jam 13 lebih 15 menit. Silahkan presentasi, waktu saya hitung dari sekarang. Terima kasih waktunya Bapak Didik. Yang terhormat Bapak Joko Suwarso selaku narasumber, yang terhormat Bapak Didik Singgihadi selaku coach, dan Bapak Warsito selaku mentor. Sebelum saya memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Noviani, saya berasal dari OPD SMP Negeri 4 Mojosongo dan bekerja sebagai guru PTKN. Langsung saja untuk rancangan aktualisasi saya itu mengenai optimalisasi kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media pembelajaran Google Form pada mata pelajaran PTKN kelas 7 di SMP Negeri 4 Mojosongo. Untuk identifikasi isunya ada 5, yaitu sebentar saya slide dulu. Untuk identifikasi isunya itu yang pertama adalah kurangnya variasi buku pegangan pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah belum optimalnya pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran PPKN. Yang ketiga adalah belum tersedianya akses internet di beberapa sudut sekolah. Yang keempat adalah masih lemahnya penguatan civic literasi dalam pembelajaran PPKN. Dan yang kelima adalah kurang optimalnya pelaksanaan piket guru. Dari kelima isu ini kemudian saya analisis menggunakan teknik APKL dan USG. Kemudian didapatkan satu isu utama yang saya ambil, yaitu belum optimalnya pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 4 Mojosongo. Di sini ada diagram fishbone dan didapatkan 4 penyebab utama, yaitu yang pertama adalah guru kurang kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran, yang kedua bahan atau media belajar kurang menarik, yang ketiga belum adanya pengembangan media pembelajaran jarak jauh di sekolah, dan yang keempat adalah berkurangnya pembelajaran tatap muka di sekolah. Dari diagram fishbone tersebut kemudian dibuat sebuah gagasan pemecahan isu atau pemecahan masalah, yaitu di sini saya buat 7 kegiatan. Yang pertama adalah merancang rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian
Nanti ada sosialisasi karena kemungkinan peserta didik ada yang belum familiar menggunakan Google Form. Sosialisasinya nanti menggunakan video. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik nanti mengunduh dan memahami materi yang ada di dalam Google Form. Kemudian yang keempat adalah peserta didik nanti mengerjakan tugas dan diunggah ke dalam Google Form. Yang kelima nanti peserta didik membuat video dengan menyanyikan lagu nasional karena ini pembelajaran PPKN, ya. Kemudian video tersebut diunggah ke dalam Google Form juga. Lalu nanti di akhir kompetensi dasar peserta didik nanti mengerjakan kuis yang disusun ke dalam Google Form. Nanti kuis tersebut berbentuk pilihan ganda. Kemudian yang terakhir nanti bersama peserta didik ada evaluasi. Peserta didik nanti akan mengisi angket mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan Google Form ini. Untuk rinciannya, kegiatan pertama itu yaitu membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang berbasis Google Form. Kemudian nanti guru membuat WA grup pelajaran PPKN, kemudian membuat medianya yang berisi absensi, materi, kuis tadi, dan membuat kolom unggahan tugas. Kemudian nanti ada jurnal pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatan ini akan tercatat dengan baik. Nanti outputnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kegiatan ini sesuai dengan nilai-nilai dasar PNS, yaitu menyusun RPP secara mandiri itu anti korupsi, RPP sesuai dengan Permendikbud itu komitmen mutu, menyusun rencana kegiatan pembelajaran secara aplikatif dan dapat diterapkan itu etika publik, kemudian saat membuat rencana kegiatan itu mendengarkan masukan itu nasionalisme, dan membuat jurnal kegiatan itu akuntabilitas. Kemudian untuk pelayanan publik itu membuat RPP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen ASN-nya. Dari RPP tersebut mengacu pada Permendikbud dan peraturan yang berlaku. Kemudian kegiatan kedua yaitu sosialisasi penggunaan Google Form. Nanti guru membuat video dulu. Setelah itu video dikirimkan ke peserta didik melalui WA group. Lalu peserta didik mengunduh video tersebut dan memperhatikan penjelasan guru. Nanti outputnya adalah peserta didik dapat memahami tata cara pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Untuk anekanya, membuat video sosialisasi secara kreatif dan inovatif itu merupakan komitmen mutu. Kemudian memberikan sosialisasi dengan jelas itu akuntabilitas. Kemudian memberikan sosialisasi dengan ramah dan santun etika publik. Memberikan layanan secara adil itu nasionalisme, dan menunjukkan kepedulian selama sosialisasi itu anti korupsi. Dari segi pelayanan publiknya, nanti sosialisasi ini akan memberikan kejelasan informasi kepada peserta didik dan manajemen ASN, dan memberikan informasi saat sosialisasi secara jelas dan benar. Kemudian saya lanjutkan dengan kegiatan ketiga, yaitu peserta didik mengunduh dan memahami materi dan video pembelajaran yang terdapat di dalam Google Form. Jadi materi pembelajaran dan video pembelajaran yang telah disediakan oleh guru sebelumnya yang sudah di-upload ke dalam Google Form, nanti link Google Form tersebut diberikan kepada peserta didik. Lalu peserta didik mengunduh materi dan video tersebut, dan guru bertugas untuk membimbing peserta didik memahami materi dan video pembelajaran. Nanti outputnya adalah munculnya kemandirian peserta didik, Pak. Jadi peserta didik dituntut untuk mandiri dalam memperoleh materi pembelajaran tersebut. Dari kegiatan ini, nilai anekanya adalah link Google Form yang dapat diakses itu merupakan akuntabilitas, nilai-nilai persatuan dan nasionalisme para pendiri bangsa dalam materi itu merupakan nasionalisme, menyajikan video dan materi dengan sopan itu etika publik, dan membuat audio pembelajaran secara kreatif, inovatif, dan relevan itu merupakan komitmen mutu.
kerja keras saat membuat video dan materi itu anti korupsi. Kemudian dari segi pelayanan publik, itu dengan menyajikan materi pembelajaran, itu bertujuan untuk memberi kemudahan bagi peserta didik. Dan dari manajemen ASN-nya, materi pembelajaran disajikan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di dalam Permendikbud. Saya lanjutkan dengan kegiatan keempat. Jadi setelah peserta didik sudah memahami cara menggunakan Google Form, lalu mendapatkan materi dan video pembelajaran dari Google Form, nanti terdapat tugas-tugas yang akan dikerjakan peserta didik. Yaitu yang pertama adalah mengerjakan tugas folio dan mengunggah tugas tersebut ke dalam Google Form. Ya, 2 menit lagi waktu habis. Peserta didik. Nah, outputnya adalah nanti lembar tugas peserta didik. Saya lanjutkan dengan kegiatan kelima, yaitu membuat video dengan menyanyikan lagu nasional dan mengunggahnya ke dalam Google Form. Itu nanti juga diunggah ke dalam Google Form, dan outputnya adalah peserta didik memiliki rasa nasionalisme dan percaya diri dari video tersebut. Kemudian, kalau saya lanjutkan dengan kegiatan keenam, dengan mengerjakan kuis, outputnya nanti adalah nilai kuis. Jadi, nilai kuis yang dikerjakan peserta didik nanti langsung muncul nilainya dan dapat digunakan untuk penilaian pembelajaran. Dan kegiatan terakhir adalah evaluasi. Nanti peserta didik mengisi angket untuk dijadikan evaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan Google Form ini. Cukup sekian, mungkin presentasi dari saya. Mohon masukannya dari Bapak Joko Suharto selaku narasumber, Bapak Didi selaku coach, dan Bapak Warsito selaku mentor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novi. J. Untuk review pertama, saya serahkan kepada mentornya. Monggo Pak War, untuk diulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Singgi yang telah memberi waktu kepada saya, serta Bapak Joko yang telah menjadi tim penilai dari PMP Semarang. Terus terang Pak, di sekolah kami jarak antara yang junior dan senior itu terlalu jauh. Sehingga kelemahan-kelemahan di dalam pembelajaran yang menggunakan IT itu sangat banyak sekali. Karena apa? Rata-rata 2-3 tahun lagi itu banyak sekali yang purna. Sehingga sudah males belajar yang pembelajaran dengan menggunakan IT. Selain itu, saya untuk mengulas masalah makalah yang disampaikan Mbak Novi, tidak akan mengulas, nanti biar diulas oleh Pak Joko yang ahlinya. Saya hanya punya mimpi, Pak. Mimpi kepada Mbak Novi. Yang pertama kali saya akan minta maaf kepada Mbak Novi, karena Mbak Novi di sini adalah sudah saya kasih beban berat sekali. Yaitu sekarang pun sudah saya tugasin, walaupun sedang Rajab, saya tugasin adalah menulis ijazah. Nah itu bebannya, selain itu masih banyak lagi. Dan saya hanya punya mimpi kepada Mbak Novi. Yang pertama adalah Mbak Novi untuk mentaati peraturan. Baik peraturan yang dari pusat sampai ke bawah. Harus taat kepada aturan itu karena sebagai ASN. Yang kedua, Mbak Novi ibaratnya adalah wayang. Jadi mau ditancapkan di mana, ditaruh di mana, harus siap. Karena udah ada dalangnya. Sudah ada yang ngatur. Jadi ditaruh di mana, kalau wayang tancapkan di mana juga harus siap. Yang ketiga, Mbak Novi untuk menganggap SMP 4 Mojosongo adalah rumah Mbak Novi yang kedua. Karena
sangat dibutuhkan di SMP 4 Mojosongo. Selain itu, yang selanjutnya, SMP 4 Mojosongo sangat membutuhkan tenaga, pikiran, dan semuanya. Berarti harus all out untuk SMP 4 Mojosongo. Karena yang muda hanya ada 2. Yang kemarin, angkatan kemarin itu Mas Afan, yang kedua Mbak Novi. Itu merupakan tenaga-tenaga andalan saya, baik di KBM maupun di administrasi. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon sarannya untuk Mbak Novi ataupun masukan-masukan tentang proposal yang sudah disampaikan oleh Mbak Novi. Terima kasih kepada Bapak semuanya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak War. Beruntung Pak, ini berarti multi talenta ini Pak. Nulis HP, ngelukis HP, gawe IT pinter gitu. Wah. Kemarin tuh kan saya mameri Pak. Saya kan pernah dilukis dengan tangan gitu oleh siswa saya. Saya nawarkan bisa menggambar wajah dengan kayak gitu kan. Enggak ada yang ngacung, ternyata ini pinter itu Mbak Novi, tak tagih kayak gini. Ya, oke, luar biasa memanfaatkan potensi dari sejawatnya, karena memang teknologi informasi itu untuk yang kasepuan tidak cuma di tempat jenengan Pak, Widya Iswara pun juga demikian. Nanti coba Pak Joko Suwarto nanti kan bisa mengutarakan penguasaan teknologi ini seperti apa. Oke, monggo Pak Joko untuk reviewnya. Ya, terima kasih Pak Didi Singgih yang sudah memberikan waktu bagi saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Warsito selaku mentor. Selamat siang Bapak dan salam kenal saya. Ya, izinkan saya bertanya jawab langsung dengan Pak Noviani ya. Pertama, selamat sudah bisa menyusun rancangan aktualisasi dengan baik dan juga sudah memaparkan dengan baik pula dengan jelas ya. Memang anak-anak muda sekarang kalau tidak bisa IT malah ketinggalan zaman sekali gitu ya. Memang eranya sudah berubah Pak Warsito ya. Yang mau tidak mau kita yang harus menyesuaikan gitu ya. Di bab 1 saya ingin tanya perihal struktur organisasi. Tadi saya mencari nama Mbak Novian itu sulit sekali ya. Tolong nanti bisa diberikan tanda yang berbeda khusus gitu Mbak ya. Ketika saya melihat struktur itu bisa nih. Ya. Kemudian langsung di bab kedua tentang rancangan aktualisasi ya. Rancangan aktualisasi. Judulnya apa ini? Rancangan aktualisasi. Tolong ditambahkan ya, dan habituasi ya. Bab 2 itu loh, nanti judulnya rancangan aktualisasi dan habituasi. Sesuai dengan covernya kan rancangan aktualisasi dan habituasi. Ya. Nah, kemudian ini isu-isunya, identifikasi isu sudah ada 5 lengkap. Nah, kalau memungkinkan ditambah dukungan, data dukungnya Mbak. Bisa nggak? Data dukung di bawah tabel ini ada data dukung yang mengenai isu-isu seperti ini. Nah, misalnya di sini terdapat beberapa guru yang tidak dapat melaksanakan tugas piket. Nah, itu ada rekapannya dari sebulan yang lalu, misalnya kosong berapa. Nah, itu kalau memungkinkan nanti bisa ditambahkan data dukung yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Artinya bahwa isu yang diangkat itu memang terjadi dan tidak hanya sembarangan Mbak Novi menetapkan isu gitu ya. Jadi ada data dukungnya. Nah, kemudian terkait dengan APK LOB, kemudian di Fisbon. Ya, Fisbon. Ini sudah ada anak panah, tapi menurut saya anak panahnya itu terbalik. Gitu. Ya. Jadi nanti di men ini ada anak panah yang menuju ke tulang punggung yang mendatar itu. Nah, kemudian di tulang-tulang yang kecil itu seperti minat belajar peserta didik, itu anak panahnya menuju ke
garis yang men tadi, bukan sebaliknya. Itu ya. Berarti Ya, nanti yang kecil, panah yang kecil ini menuju ke panah yang besar gitu ya, Pak? iya, menuju ke Oh, dari men itu kan ada panah yang menuju ke tulang punggung itu ya, yang mendatar iya. itu. Berarti Iya. nanti minat belajar itu menujunya ke panahnya menuju ke tadi, yang menuju tulang punggung tadi di sini ya, men Iya. tadi di situ. Iya. Jadi ini anak panahnya terbalik ya. Iya. Nanti tolong dibetulkan dan juga silakan nanti dilihat juga di panduannya. Iya. Ada berapa kegiatan Mbak Rofiani? Ada 7 kegiatan, Pak. Ya, yang menjadi intinya di kegiatan nomor berapa ini? Nanti kita lihat Yang di menjadi materinya. intinya di kegiatan ketiga, keempat, dan kelima. Ya, ketika mengunduh, memahami materi dan Ya. ya ini muncul. Ah, kalau yang ketiga ini mengunduh dan memahami materi dan video, nanti yang mengunduh itu siapa? Peserta didik, Pak. Oh, nah kalau peserta didik nanti yang mengaktualisasikan siapa? Oh, iya. Ya, ya, coba nanti dilihat lagi seperti kalau sosialisasi, ya ini ya kegiatan yang misalnya kegiatan nomor 4, mengerjakan tugas portofolio dan pengumpulan tugas ini yang mengerjakan siapa nanti? Peserta didik, Pak. Murid kan? Iya. Nah, berarti nanti murid yang mengaktualisasikan nilai-nilai ini. Oh, iya. Nah, gitu ya. Ya. Nanti jadi intinya yang mengaktualisasikan adalah jenengan sebagai peserta latsar. Oh, Kalau iya. misalnya peserta didik mencari informasi melalui internet, nah berarti kan outputnya peserta didik. Nah, yang berarti kan yang nilai-nilainya bagaimana ketika peserta didik itu mencari informasi di internet tersebut. Nah, berarti kan yang mengaktualisasikan kan peserta didik, bukan jenengan, gitu loh. Ya, nanti tolong diperbaiki lagi ya terkait dengan kegiatannya. Kalau sosialisasi oke, membuat video kan jenengan yang buat ya. Jadi ini yang diaktualisasikan, yang mengaktualisasikan adalah jenengan. Nah, kemudian terkait juga dengan penulisan di kolom nomor 6. Mendukung visi, memberikan kontribusi ya. Jadi memberikan kontribusi pada visi Boyolali apa. Kemudian misinya, ya, misinya tolong dicari yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Apa itu? Jadi tidak usah semua misi di Boyolali dituliskan semua, gitu ya. Berarti salah satu yang sesuai. Iya, yang paling sesuai atau yang paling dekat dengan merancang rencana ini. Nah, ya, mungkin kalau misalnya dengan mencantumkannya tidak hanya visi misi Kabupaten Boyolali, tapi misi sekolah itu ada yang paling dekat dengan itu, ya. Jadi kan tidak mungkin apa itu Boyolali kota susu itu menjadi ya gitu lah. Berarti yang dimasukkan nanti visi misi sekolah. Ya silakan nanti boleh visi sekolah atau kalau visi misi kabupaten ya nanti dikonsultasikan dengan mentor dan juga dengan coach mana yang. Kalau di sini kan jauh sekali gitu loh. Ya toh? Visi misi. Nah, paling yang sangat dekat itu ya misi kedua itu Boyolali Siap Tangguh Cerdas Berkarakter Budaya ini lah. Nah itu jadi kalau memang itu ya yang lainnya nggak usah dituliskan karena Boyolali kota susu barang itu kan kurang. Ya. Kemudian di kolom 7 kegiatan ini memperkuat capaian nilai organisasi pembelajar. Ini ada ya di nilai-nilai di sekolah ini belajar ini. Ya, ini tadi yang tolong nanti pastikan bahwa yang mengaktualisasikan nilai-nilai aneka itu adalah Mbak Novi sebagai peserta latsar, bukan muridnya gitu ya. Kalau dengan tadi mengerjakan ini berarti nanti yang mengerjakan kan muridnya yang mengaktualisasikan. Nah, gurunya apa? Nah, mungkin nanti bisa di bagaimana supaya gurunya yang mengaktualisasikan. Mungkin dengan memberi tugas kepada peserta ini. Mungkin di kata kerjanya ya Pak. Nah, nanti tolong nanti
disesuaikan seperti itu. Nggih. Itu ya. Nggih. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan. Nah, ini misalnya sosialisasi penggunaan di tabel ya. Di tabel jadwal kegiatan. Nggih. Video sosialisasi. Ya, nanti mungkin sebelum menjadi video apa tahapan-tahapannya tadi. Jadi nanti tolong juga dilihat di tahapannya apa atau tahapannya tadi ya. Gitu. Nah, 5, 6, 7 evaluasi ya. Itu antisipasi sudah ada antisipasi daftar pustaka lengkap ya. Itu dari saya kembalikan lagi kepada Bapak Didik selaku moderator. Terima kasih. Matur nuwun Pak Joko. Wah, ini kerja keras seharian dari pagi sampai saat ini ya, menghasilkan catatan-catatan kepada presenter-presenter ya. Mbak Novi sangat jelas apa yang dikoreksi Pak Joko Suwarso. Jadi nanti ditindaklanjuti besok kalau ketemu pada saat ujian laporan aktualisasi sudah temoto, nah, gitu nggih. Ya, nggih. Terima kasih panjenengan orang yang luar biasa, bisa sangat useful, sangat bermanfaat untuk sekolahan panjenengan. Demikian juga untuk Pak Warsito matur nuwun, dan alhamdulillah panjenengan kedatangan sumber daya manusia yang luar biasa Pak, sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan gitu ya. Terus ini bisa kayaknya merantasi gitu ya. Menulis rapi itu wangel Pak. Ini kalau kayak untuk ucapan-ucapan selamat itu kan huruf-huruf seni itu ya, ini mungkin Mbak Novi ini pinter gitu ya. Nggih. Demikian yang bisa kita kemas bersama atas pertemuan yang di penghujung acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada host. Monggo Pak Kusmo, matur nuwun sampun tuntas sedayanipun. Oke, selamat Mbak Novi, semangat ya. Oh, mboten, sudah ini langsung aja. Sudah langsung nanti lewat apa japrian kelompok aja lah nanti gitu. Nggih. Nggih, sami-sami Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izin live nggih. Terima kasih Pak Didi, Pak Kusumo, Mbak Novi dan Pak Warsito nggih. Matur suwun Bapak. Nggih, terima kasih. Saya izin live room nggih. Ada apa? Belum selesai nanti.